pulang. Kamu pasti lapar. Tapi aku mau makan yang lain. Snow, Kamu kenapa? nggak tahu. Aku mau muntah mulu dari pagi. Jangan bilang Cucu kedua. Nice. Aden sebentar lagi punya adik baru. Adik baru. Hari pertama menikah di rumah mertua. Mama mertua. Papa mertua. Canggung maksimal. Supir keluarga. Bibi pembantu. Mas tukang kebun. Kenapa rasanya kayak di sidang ya? Suami baru bangun. Kamu kenapa, Juliet? Kok jalannya kayak gitu? Emang masih sakit ya? Snow, lihat dong. Kamu Warga negara Konoha. Ya udah lah ya, senyumin aja. kamu enak. Nah aku, oh gitu kemarin di villa aja. Gabut nih, Main tebak-tebakan ya, Vian? kue lah. Kena juga dia. Korban baru. Waktu masuk kering, pas keluar basah. Pergi ngapain tuh? Hah? Di luar Naila. Yuk habis Fikri. 3, 2, 1. Tet, jawabannya keramas. Oh, kirain lagi. Aduh, ya otak gua jorok banget dah. Lanjut. Dijilat dulu sampai tegang, baru dimasukin. Apa hayo? Astaga. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Snow, Mampus. Lo ngomong apaan? Gak kedengeran. Aska, Aku baru ingat mau angkat jemuran mak. 3, 2, 1. Tet, jawabannya benang jahit. Dah lah. Zile zile, zile zile eu alerg Iar mile mile, mile mile Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar cel Juliet, besok nikah kau. Hah, bukannya kakak. Sorry, gua nggak mau sama orang koma. Tapi kau itu cuma anak pungut. Lihat nih mas kawin dari mereka. 7M, kita kaya, Mak. Halo, saya Juliet. Penantuku, ini Snow. Saya pangeran. Saya suka cowok ganteng. Kalau dalam 1 tahun Snow belum bangun, kalian boleh bercerai. Enggak, saya akan mengabdi merawat Snow. Kamu baik sekali. Tolong ganti kepemilikan villa saya di Bali atas nama Juliet. Hah, seriusan? Matahari pagi bagus untuk kesehatan. Masa sih? Katanya bumi itu datar loh. Pisangin gemes banget. Gak kerasa udah sebulan aja. Kalian memang cocok, sama-sama menyedihkan. Mana sertifikat villa lo? Tak cukup apa kalian jual aku? Kayak Marikan? Atau Atau apa? Snow? Alamak, Sedikit saja Anda menyentuh istri saya tidak akan tinggal diam. akhirnya dia sadar. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran.
Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Tante kok sedih? Kelamaan jomblo dia. Jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woi lah. Emang dijual? Maksudnya nggak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, nggak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya Diem. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau go konten lagi? Jangan dong. Aduh belet. Nih lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu. Abang paket yang antal. itu. Gold play button. Wah, keren. Oh, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton dan setia dukung kita. Gold play button, subscriber. Terima kasih untuk kalian sama ini. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow benar, Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang yang kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet. Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. Terus, Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, Opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan Opa semata. Astaga. Minggu ini siapa lagi nih belum bayar? Ini anak kebiasaan bayar nunggak sampai berabad-abad. Ser, aku bayar buat yang bulan ini. Nah, gini dong, lancar pembayarannya. Oke, sekarang waktunya berburu para manusia penunggak uang kas. Nah, mau kemana kau? Kau nih beli uang kas susah betul bah. Gila beli batagor di depan 20.000 sehari bisa. Cepat. Kalau enggak aku taruh nomor tumbal sampai lulus kau nih. Nah, gitu dong dari tadi kek. Halo, selamat pagi Bu Ketua Pimpinan Kepala Cabang Direktur CEO Manajer Bendahara. Ya, semuanya kau sebut. Saya ingin melaporkan bahwa hari ini terjadi pengeluaran tidak terduga sehingga saya... Lanjutkan aja terus. Kau nih udah nunggak 6 bulan kau ya. Capek aku nagihin kau aja tiap bulan. Syukur-syukur gak aku datangin rumahmu ya. Kalau gitu gimana kalau giveaway uang kas aja? Bagus, sini. Ginjalmu yang aku giveaway kan. Gimana? Untuk pemilihan pengurus kelas kali ini dan seterusnya, silahkan kalian pilih teman kalian, kecuali Serena. Alhamdulillah. Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan Bapak kasih 0.
Pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa nggak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, koit dong. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Guys, lihat gue nemu apa. Sebenarnya rambut ini penuh kenangan, soalnya ini punya Juliet. Ini rambut Juliet yang dulu, tapi ini bakal gue tumbalin guys buat karakter baru. Jadi nonton sampai habis. Gue tuh masalahnya cuma di kantong mata, jadi gue harus pakai concealer buat nutupin. Karakter ini dari animasi favorit gue ada si Gantung. Dan jujur namanya agak susah. Kira-kira kalian bisa nebak nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Ini dia rambutnya. Kelihatan lah ya, ini tipenya cewek pick me banget. Sama kayak nama kelas di animasinya, kelas pick up. Ini kenapa sih rambut selalu aja ada masalah? Mari kita sisir guys. Dah rapi, sip. Ini bagian yang paling deg-degan guys, soalnya kita bakal gunting rambutnya supaya panjang sama modelnya sama persis dengan karakter yang ada di animasinya. Mantap. Yang ini atau yang ini ya? Clue selanjutnya karakter ini pakai pita merah di atas kepalanya. Kita coba dulu yang ini. Kayaknya enggak deh. Sekarang yang ini. Kayaknya ini lebih pas ya. Oke, yang ini aja. Alamak. Terakhir tinggal ganti baju deh. Ayo, udah pada tahu belum nama aku siapa? Wah, apel. Mama, boleh nggak aku makan apel ini? Tidak boleh. Kamu harus membuangnya ke tanah. Ih, ada apel. Syera, kamu lupa minta izin sama mama. Ma, boleh nggak aku minum? Boleh, tapi kamu harus menghabiskannya sebelum 10 detik. Kalau enggak, kamu bakal 9, 8, 7, 6, 5. Habis, Mak. Anak pintar. Ma, apa aku boleh minum juga? Tidak boleh. Bodo amat, gue gak tahan lagi. Fian, Mama kejam. Tifa, Mama selalu mendengar. Mama, boleh nggak aku hibur Tifa? Tidak boleh. Kamu harus menghabisinya dengan sesuatu yang sudah Mama siapkan di kantongmu. Ini. Jangan Juliet, kita teman kan? Maaf Tifa, tapi aku harus nurut sama Mama. yuk balik. Ma, boleh nggak kita pulang? Tidak boleh. Kalian harus tetap di sekolah. Udah jam 11 malam. Aku ngantuk. Ma, boleh nggak aku tidur? Boleh. Ini udah subuh. Kira-kira Juliet mimpi apa ya?
Ma, apa aku boleh tidur? Tidak boleh. Hah, Snow? Mama, boleh nggak aku pulang dan menangis? Tidak boleh. Kalau gitu, boleh nggak Mama kesini? Aku sedih banget, Ma. Aku butuh Mama. Kamu tidak membenciku. Aku sayang sama Mama. Mama. Juliet. Boleh nggak aku peluk Mama? Kemarilah anakku sayang. Permainan selesai. Anda adalah Mama baru di sistem ini. Ma, aku boleh main nggak? Mama, aku boleh nonton nggak? Ma, aku Kenapa boleh boleh main. yang ini, Ma? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 500 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan. Duh, gimana nih? Cielo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa Jalo telepon papi nggak diangkat? 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Batal. Ya udah, papi minta maaf ya, Cielo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak Toserba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya. Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Juliet, kita main ketua-ketuaan yuk. Ayo. Yes, aku yang jadi ketuanya. Ais, kamu nyanyi susu semangka ya. Oke. Gimana ya lagunya? Minum susu, makan semangka. Ais. Wah, kalian pernah dengar permainan ketua-ketuaan nggak? Aku tahu, semua yang main harus nurutin perintah ketua kan? Bener banget, yuk mulai. Gue nggak mau ah. Cupu lu Juliet. Ayo Snow. Gas lah. Aku harus ngelindungin Snow. Ya udah, gue gabung. Oke, gue ketuanya. Kalian harus lompat 100 kali. 100 selesai. 100 beres. 100, 99, aku nggak kuat lagi. Luna. Sekarang gue yang jadi ketuanya. Kalian nggak boleh kedip selama mungkin. Yang kedip duluan, dia yang kalah. Aduh, mataku perih banget. Semangat, Juliet. Aduh, aku nggak tahan. Iva. Tinggal kita bertiga. Aku mau kalian pegang kuping kalian. Terus angkat sebelah kaki kalian. Lama banget, sampai kapan ini? Aska, udah sejam lebih ini. Hati-hati, Juliet. Tega kamu, Aska.
Hahaha. Gimana rasanya kehilangan orang yang lo sayang? Apa maksud lo? Lo nggak inget kembaran gua, Ice? Koit dong. Itu semua gara-gara lo kan? Ice, jadi... Hah, waktunya mengakhiri permainan ini. Gua pengen lo. Maaf, gue nggak sengaja. Hah, enggak mungkin. Ribet banget harus nangis segala. Sekarang giliran gue. Gue mau lo tahan nafas selamanya. Selamat tinggal. Hah? Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD kutub mencair baru jemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah, iya. Janganlah, Ba, marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik, Ba, aku, Ma. Kau udah disuruh turun, Ba. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya? Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Ma, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Ma? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000. Di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih, kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana?
di villa Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian, anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet. Kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja, Snow. Aku akan ingat untuk selalu senyum. Au! Sakit. Lin, kamu nggak senyum. Kode merah. Lin, senyum, Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Tifa, koit dong. Koit dong. Kak Vian, mereka memantau kita. Ayo senyum, Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Hah, sayang. Hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih. Makasih, Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, urusan mamaku. Koit dong. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Kode merah. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih. Aku cuma mau kamu bahagia. Tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua ini buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Jadi gimana punya Snow? Kalian nikah udah hampir mau sebulan loh. Masa belum pernah? Itu, Kenapa? oh, Ma, aku rasa Snow belok deh. Apa? Alamak. Aku dengar dari mama, kamu bilang aku belok. Sekarang biar aku tunjukin seberapa lurus aku. Gimana nih? Ada bel. Ya. Koko Snow, peluk. Dia. Aku Luna, adik angkatnya Koko Snow, juga kekasih masa kecilnya. Kamu? Aku. Dia Juliet, istriku. Oh, kok aku nginep di sini boleh nggak? Sorry tapi kita... Boleh Luna, ayo masuk. Aku bikinin minum dulu ya. Kalian santai aja ngobrolin masa lalu kalian yang indah. Koko nggak kangen sama Luna? Berisik, lo gak liat apa kalau istri gue cemburu? Dia gemes banget kalau lagi begitu. Aska, cepat siapkan tas baru untuk Nyonya. Ini adalah koleksi terbaru dari brand favorit Nyonya. Koko, ini kopinya Snow. Aduh, dingin kok. Kalau lo lari maraton keliling kompleks, pasti gak dingin lagi. Ih, kamu gak peka banget sih. Nih Luna. Makasih Koko. Juliet, sekarang aku yang kedinginan. Tanggung jawab. Angetin aku di kamar. Kok jadi gini? Ih, lihat aja nanti. Luna, ngapain Cece kesini? Mau pamer kemesraan lagi? Justru aku mau kalian kembali deket. Beneran, kalau gitu ayo kita kerja sama. Tos. Aku harus ngapain, Ceh? Aku punya rencana bagus. Jadi kamu... Aduh, kepalaku kok pusing banget ya. Kamu pikir aku bakal tertipu dengan jebakanmu lagi? Kita lihat aja. Apa Koko Snow masih mau sama kamu setelah ini? Koko Snow, tadi aku lihat Cece Juliet sama cowok lain di parkiran. Terus aku ditampar. Katanya aku nggak boleh laporan sama Koko. Lo ngomong apa? Tuh aku bilang apa? Mereka masuk ke hotel kan? Woi, Snow. Juliet, kamu gak apa-apa kan?
Beraninya lo megang istri gua. Koko, jelas-jelas saja selingkuh sampai tega mukul aku gini. Lo jangan bohong Luna. Kalau emang bener Juliet yang mukul lo, rahang lo udah pasti geser. Apa? Kepalaku. Ayo kita pulang, istriku. Menarik. Siapa nama anak itu? Juliet, Nona. Wajahnya mirip sekali denganku. Jadi dia yang menggantikan posisiku, menikah dengan pemilik Stormfront Group. Kami sudah memberikan imbalan sesuai dengan perintah Anda. Oh, malang sekali. Dia menggirapkan ke otak. Pemuda tinggal menghitung hari. Terus pantau mereka. Baik, Nona. Karena permainan ini baru saja dimulai. Pa, main basket yuk. Hah, Tuan Snow, ini dokumennya harus Anda periksa. bentar ya Elliot. Aska, Papa selalu sibuk bekerja. Snow, aku masak kesukaan kamu nih. Kamu pulang jam berapa? maaf Juliet, tapi aku udah rapat mendadak sama klien penting, jadi Oh, iya nggak apa-apa kok. Aku ngerti. aku bekerja keras agar keluargaku bahagia. Tapi Gimana, Mah? Papa masih ada urusan. Kita makan duluan yuk. Papa lembur lagi. Papa, Elliot kangen. Aska, saya mau kamu atur. Kosongkan jadwal saya untuk minggu depan. Tapi Tuan... Baik Tuan. Pagi. Juliet, Elliot, kita liburan yuk. Serius? Papa nggak sibuk lagi. Kamu bawa basket ya, nanti papa ajarin. Yes, aku nggak sabar. Cie, mantan kapten basket sekolah. Snow, love you. Sudah lama aku tidak melihat mereka senang begini. Snow, aku sama Elliot berangkat duluan ya. I will. Sorry, aku masih ada kerjaan bentar. Aku nyusul penerbangan selanjutnya ya. Pa, jangan lupa janji Papa ya. Pasti. Bye. I love you so much forever, Snow. Jangan lupain aku ya. Astaga Juliet, kita cuma beda 1 jam doang sampai sana. Kayak nggak bakal ketemu lagi aja. Kelakuan emang. Dadah. Nah, Tuan, kontrak ini diperpanjang dengan pihak. beres. Pesawat saya sebentar lagi. Pengumuman, semua penerbangan bandara telah ditunda. Ada apa ini? Berita terkini, pesawat J77 dengan rute penerbangan Jakarta-Bali jatuh di perairan Laut Jawa. Berikut kami tampilkan. Tuan, bukan itu pesawat yang ditumpangi Nani Tuan muda. Nggak mungkin. Enggak. Yes, aku nggak sabar. Snow, love you. Jangan lupa janji Papa ya. I love you so much forever, Snow. Kayak nggak bakal ketemu lagi aja. Dadah. Happy birthday sayang. Makasih, Papa. Ini buat kamu. Makasih, Mama. Kamu sekarang siap-siap ya. Kita mau rayain pesta ulang tahun kamu. Wah, asyik. Selamat ulang tahun, Tifa. Makasih. Kita main di sana yuk. Ayo. Kamu mau kemana, Tifa? Itu mah tempat yang ada pelosotannya. Zoe, kamu tolong dampingi Tifa ya. Baik Tuan. Dadah. Dah. Yeay. Nona muda gemes banget. Mah, ada yang bisa aku bantu? Tolong ambil box coklat di gudang boleh? Kira-kira apa ya isinya? Ih, ada mainan lama aku. Kangen deh. Apaan nih? Ya ampun, ini kan album foto waktu aku masih kecil. Astaga, lucu-lucu banget ya. Loh, udah sayang. Mah, waktu aku ulang tahun yang keempat, seingatku, aku ada main bareng sama anak cewek yang pakai baju biru. Rambutnya sebahu, poninya rata gitu. Tapi kok di foto ini aku cuma sendirian, Mah? Hah? Ternyata dia beneran datang. Maksudnya, kamu mungkin lupa. Dulu kita punya tetangga. Ini undangan pesta ulang tahun aku. Wah. Janji ya kita layain sama-sama. Aku janji. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahun kamu. Apa? Selamat ulang tahun, Tifa. Gabut nah. Main teori ada orang. Teori. Truth or dare? Dare aja deh. Dare. Iya, itu maksudnya. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan memaafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Mohon maaf, bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang.
Sir, bukumu robek. Iya, nggak apa-apa. Hutangku sama kau nggak usah aku bayar lah ya. Sedikit juga tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Nggak tahu kemana. Oh ya udah, biarin aja. Nggak usah diganti. 15 menit kemudian. Kok jadi serem ya? Kau ngerasa nggak sih? Iya kan, kayak kesambet. Udahan aja kali ya. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, Bah. Asli, Sir, cepat balikan kayak biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Woi, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, Toy. Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, Bah. Nih, nah, salin cepat. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Harus diteleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat, siap Pak. Aduh, semoga mempan ini, kalau nggak mempan gak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah, Pak. Jangan, nggak bisa. Cepat cari yang kadaluarsa. Pak, mati anak orang, Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi. Begitu katanya cara nyembuhkannya. Kita coba screen efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Mana? Siapa yang numpahin, ah? Nah, akhirnya. Papa pulang. Papa, Papa kalau kerja sehari berapa jam? 8. Dapat berapa duit, Ci? Sekitar 10.000. Sehari 10.000 dibagi 8. 1 jamnya 1.250 ya, Pak? Pintar. Kalau 2 jam 1.250 dikali 2. 2.500 ya, Pak? Betul. Celo punya 2.000. Dasar anak ini, penghasilanku itu dalam dolar bukan rupiah. Papa, boleh nggak Celo minta koin 500-an? Wah, papa nggak ada tuh Celo. Please, Papa. Besok aja ya, gimana? Gak mau, Celo maunya cekalang. Celo, papa baru aja balik dari kantor. Gak mau tahu pokoknya cekalang. Celo Stormhawk. Kamu dihukum, berdiri di pojokan sana. Papa jahat. Emang uang 500-nya buat apa sih? Celo cuma mau beli waktu Papa 2 jam buat main lumah-lumahan sama Celo. Tapi Papa marah-marah. Apa? Jadi itu alasannya. Ternyata aku benar-benar ayah yang buruk. Aduh, Papa udah tua, makanya salah hitung. Cuma dapat 8.000 rupanya. Berarti duit Celo cukup. Yeay, asik. Ayo, Pak. Papa jadi pangeran ya. Baik, Tuan Putri. Orang tua selalu berpikir untuk mencari uang demi kebahagiaan anaknya. Tapi bagi sang anak, dia hanya perlu waktu yang menyenangkan bersama orang tuanya. Mungkin kebahagiaan bisa dibeli, tapi waktu tidak dapat diputar kembali. Hai guys, selamat tahun baru 2024. Oh iya, banyak banget nih dari kalian yang minta aku bikin karakter baru. Tapi sebelum itu, ayo kita hitung berapa banyak sih karakter aku. Saya Snow. Gua Jin. Saya Wong. Aku Elliot, gua Aska. Saya Rafael. Gua Vian. Aku Raki. Saya Mike. Gua Alex. Aku Ratara. Gua Frost. Hai, aku Juliet. Aku Luna. Saya Tifa. Saya Kuntili. Aku Yuyul. Gua Shera. Aku Serena. Aku Monica. Hai, saya Roslyn. Aku Cantika. Aku Ica. Halo, aku Celo. Saya Zoe. Aku Cia. Aku Ice. Saya Hime. Gue Grace. Aku Freya. Gue Hazel. Aku Jubaida. Aku Candice. Halo, aku Keisha. Aku Anya. Hayo, ada berapa? Hai, aku istri kamu. Sepertinya kau bukan perempuan yang dijodohkan denganku. Ih, kamu nggak percaya? Nih, lihat, aku punya cincinnya. Maaf Nona, tapi Tuan Muda tidak bisa melihat. Suaranya beda, wanginya juga. Kamu siapa? Nama aku Juliet. Jujudd. Hah? Kok judi? Ili, bukan DID. Dasar bodoh. Astaga, apa ini? Yang satu buta, yang satu otaknya. Kenapa? Aku ganteng kan? Kau terpesona ya? Bulu hidung kamu keluar tuh.
Cih, kalian berdua memang cocok, sama-sama mendidihkan. Aku lapar. Lo mau makan? Mau. Ambil. Tuan Vian, Anda sudah keterlaluan. Diam kamu, gak usah ikut campur. Apa kamu lupa? Bagaimana aku membuat Tuan Snowmu jadi seperti itu? Aska, cukup. Belum 5 menit. Menarik. Kamu lagi ngapain? Tuan, saya sudah menyelidikinya. Ternyata Nona Juliet. Ma, aku gak mau nikah sama cowok buta. Suruh Juliet aja tuh. Cilok. Dah. Macam mana pula kan kau yang dijanjikan. Lagian pun bapaknya sayang kali sama dia. Tunggu papa keluar negeri aja, Ma. Dia kan cuma anak selingkuhan. Oh, betul juga. Jadi keluarganya punya 2 orang putri. Selesai. Siniin tangan kamu. Walaupun kamu gak bisa lihat, percaya sama aku. Kamu ganteng. Apaan nih? Hah, untung aja aku gak jadi nikah sama dia. Tentu saja, seleramu kan tinggi sayang. Kalian Mulai besok, Vian bakal jadi prestir baru Stormfront Group. Oh iya, nanti malam ada pesta perayaan kemenangan gua. Datang ya, walaupun lo gak bisa ngeliat juga sih. Hah, Beraninya. Aska. Tentu diajar banget sana-sana. Capek banget. Sudah kuduga mereka berdua pasti bersekongkol. Dasar licik. Coba aja aku nggak acting bodoh begini. Pasti udah lama aku. Koit dong. Koit dong. Jadi kamu Saya akan membacakan pengumuman penting. Presiden Direktur Stormhawk Group yang baru adalah Tuan. gak mungkin. Kenapa jadi begini? Dia itu gak kompeten. Lihat aja gak bisa. Gimana mau memimpin perusahaan? Siapa bilang? Kamu? Selama ini aku hanya memainkan strategiku untuk tahu mana kawan dan mana lawan. Hah? Jangan-jangan kamu pura-pura buta ya? Aku tahu kamu pintar, Juliet. Tidak sembarang orang bisa menulis huruf Braille. Terus kenapa kamu? Sama sepertimu, keluargaku sendiri mengincar nyawaku. Aku mengerti. Ayo kita kerja sama. Gas. Total kepemilikan saham Tuan Snow sebesar 30%. Hah, Vian 35%. Kalian semua dengar kan? Aku masih jadi pemegang saham tertinggi. Tidak. Kalau aku memberikan 20% sahamku. Selamat Tuan Snow, Anda memiliki 50% saham Stormhawk sekarang. Apa? Apa? Terima kasih, Juliet. Aku tahu awalnya semuanya dimulai dari kebohongan. Tapi setelah mengenalmu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Snow. Maukah kau menjadi istriku yang sesungguhnya? Ya mau lah. Maggie, kamu ngapain sini? Papa sama Mama lagi ngapain? Papa. Tapi kado lagi ya sama Mama. Ya itu, ya udah kamu balik lagi. Sama Mama kedinginan ya? Kau selimutan? Ya, AC-nya kegedean. Kamu kenapa bangun, Maggie? Gak bisa tidur. Aku tadi kebangun, Papa. Soalnya tadi ada suara tuk gitu. Oh iya, ada tikus lewat di atas plafon biasanya sih itu. Udah Tadi kamu. aku juga dengar Mama bilang enak. Papa sama Mama makan donat lagi ya? Kok nggak kasih tahu aku? Bukan. Gak ada donat. Papa besok beliin aja buat kamu ya. Udah sekarang kamu balik gih. Aku takut tidur sendirian, Papa. Papa beliin aku ada dong. Dibahas lagi dong Anda. Ayo dong, Papa. Papa kan udah bilang harganya mahal. Yang KW aja, Papa. Gak ada yang KW, adanya yang ori. Ya udah deh, Papa bikin aja sekarang. Tidak mungkin. Mama. Ada, bikin jantungan aja. Mama ngapain, Mah? Rapiin kamar kamu. Gak usah, Mama, gak usah, biarin aja, biar. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, nggak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku. Emang kamu pakai? Buat apaan? Aku pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan ketek. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu ngoleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Iya, Mak, kagak diulang, kagak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh, rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu, bukan Mama. Iya, Mak, iya, makasih ya, Mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan Maha melihat. Mama juga ngeliat tuh kan ada CCTV. Guys, masa katanya game ini tuh cuma buat orang yang IQ-nya tinggi dan bener-bener susah katanya. Apa iya? Mari kita coba. Pertama warna hijau itu green. Iya, apaan sih, kan benar. Oke, sekarang biru. Lah, kok nabrak lagi sih? Bentar.
Ijo, green. Nah, mantap. Terus ini red, merah. Nah, ungu, purple. Purple. Masuk nggak lo? Itu ada purple, woy. Oke, warna kuning yellow. Nah, terus itu hijau. Hijau itu green. Sip, merah. Iya, terobos. Nice. Ungu, purple, gaspol. Ya. Oke, pertama hijau. Lah, harusnya green dong. Ih, susah banget sih. Itu aja nggak bisa. Kayak kamu bisa aja. Purple itu ungu, hijau itu green, merah itu red, biru itu blue. Apa? Gampang kan? Hah? Kok dia lancar? Warna jodohku. Hah? Biru. Wah, aku dapat warna hijau nih. Kamu tahu arti warnanya nggak? Wow, Juliet, kamu dapat warna biru. Kalau nggak salah, menurut agenda, warna biru itu lambang kerajaan Stormhold. Jangan-jangan kamu jodohnya pangeran. Apa? Kok bisa Juliet yang dapet sih? Nggak bisa dibiarin. Aku nggak boleh kalah dari Juliet. Aku harus ganti warna ini. Hai guys. Loh, warna kamu biru juga, Hazel? Iya dong. Secara jodohku kan pangeran. Hah? Tapi katanya cuma ada satu tiap generasi yang bakal dapat warna biru. Jadi nggak mungkin kalau kalian berdua. Salam hormat, pangeran. Pangeran? Ku dengar ada yang bilang warna biru. Siapapun pemilik warna biru, dia adalah calon ratuku. Lihat pangeran, warna kita sama. Akulah calon ratu barumu. Salam hormat, pangeran. Cantiknya. Tunggu, warna kamu biru juga. Siapa namamu? Juliet, pangeran. Kenapa ada dua orang yang punya warna biru? Dia itu palsu, pangeran. Akulah yang asli. Kalau begitu, kita buktikan saja. Caranya? Kita akan tahu kalau tangan kita bersatu. Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau suka terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Wah, makasih Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matanya besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut Bobo sendirian. Temenin Juliet Bobo ya, Pak. Makasih Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh iya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau bapaklah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup bapak. Jadi status aku ratu sekolah, di public atau di private ya? Di private aja ah. Aku mau tahu siapa-siapa aja yang beneran temen aku. Juliet, status sekolah lo apa? Kenapa gembok gitu? Lo private ya? Iya, soalnya aku malu. Status aku cuma pelayan. Gak sedih gue dengerin sama lo. Status gue itu Dayang. Baru jadi Dayang aja kok belagu amat. Dayang itu punya kesempatan buat deket sama Raja. Siapa tahu kan, Raja bakal jatuh cinta sama gue. Alah, nggak usah mimpi lo. Lo lupa kalau masih ada gue, Dayang paling cantik di sekolah ini. Sayang, status aku pengawal raja loh. Status kamu apa? Pelayan? Apa? Kita putus saja. Pengawal itu statusnya lebih tinggi daripada pelayan rendahan. Oke, gue juga ogah sama pengawal. Lo itu nggak pantas bersanding sama gue. Emangnya lo siapa? Beraninya? Cukup. Salam hormat Raja. Salam hormat Raja. Cantiknya. Siapa namamu? Juliet Raja. Perlihatkan statusmu. Baik. Hah, akhirnya bisa istirahat juga. Lapar banget gue tuh. Yuk ke kantin Tifa. Enaknya makan apa ya? Seblak level 99 lah, ya nggak Snow? Gas. Buset deh, itu seblak apa lo udah tahu Roblox? Guys, kalian suka makan pedas gak? Hari ini sih Mimi lagi mau makan bakso. Jadi kan semua harus pesan bakso juga dong. Deh, apaan sih lo? Suka-suka gue lo mau makan apa? Kenapa jadi lo yang sibuk dah? Heran gue. Ih, pokoknya Mimi bilang bakso ya bakso. Nanti kan kita semua satu meja, masa beda-beda? Siapa juga yang mau duduk sama ente? Oh, udah berani
sekarang kamu Tifa? Hah? Sejak kapan gue takut sama lo? Ayo Kuma, ayo. Sabar Tifa, sabar. Kalau gitu nanti kerja kelompok kata Pak Guru, kan kemarin kita disuruh 4 orang. Jadi Mimi memutuskan buat Tifa, kamu keluar dan cari kelompok lain aja ya. Soalnya kita udah penuh berempat. Mimi, Snow, Vian, sama Juliet. Hah? Kok gitu? Itulah akibatnya kalau kamu ngelawan Mimi, paham? Hah, sudah mau buru-buru. Ada juga lo yang keluar terus cari kelompok lain. Iya Mimi, aku, Snow, Vian, sama Tifa udah ngajuin nama kita ke Pak Guru kemarin. Ih, kok kalian semua gitu sih? Lihat aja, Mimi bakal kick kalian semua dari grup nih. Lihat ya. Kick aja, orang kita udah punya grup yang gak ada loh. Ih, Mimi sebel. Cia, lihat kemana jalan nemu ini di pantai. Cia gak bisa ada mulung-mulung gitu. Cia terlalu Bobia tahu. Tipe apaan? Guys, kalian sama kayak Cia nggak? Yang sama lagi. Tripofobia adalah fobia rasa takut kalau lihat pola lubang-lubang gitu. Oh alah, maaf ya, Celo nggak tahu kalau Celo sih aklopobia. Berarti kamu takut ketinggian ya, Celo? Payah. Pantas aja waktu naik biang lala pas sampai di atas bukan menikmati pemandangan malah nangis minta turun. Kayak kok nggak punya aja, bukannya kok takut sama Dalah ya? Apa ya namanya? Kalau nggak salah. Hemofobia. Iya itu, tiap kali lihat Dalah atau pucat, lemah. Ya, setiap manusia kan wajar punya ketakutan masing-masing. Kalau lo fobia apa, Axel? Thalassofobia. Oh, kamu takut sama laut, Axel? Iya, soalnya kita nggak pernah tahu isi dalam laut itu apa. Menurut data terakhir tanggal 9 Juli 2024 aja, manusia hanya berhasil menjelajahi 5% wilayah laut. Anjay, serem juga. 95% lo yang masih di misteri. Darah. Ya, pingsan. Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo? Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu. Kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba lihatnya di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue nggak punya staples? Kalau ini lo punya nggak? Gunting. Kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Juliet, lo kenapa? Kok muka lo pucat banget? Kamu gak apa-apa Juliet, aku antar ke UKS ya. Gak usah, Snow. Juliet, kamu sengaja ya pura-pura lemah demi cari perhatian. Soalnya kalau sakit beneran tuh gak kayak gitu, tapi kayak gini nih. Kepalaku sakit banget. Mimi, lo mau langsung gua katanin, ha? Sabar, Tifa, sabar. Aduh. Juliet, lo kenapa sih? Khawatir gue. Sini. Napa? Oh alah. Oke, lo tenang aja. Nanti gue yang beliin roti Jepang di kantin. Oh, kamu lapar Juliet. Si oncom. Baca tuh WA lo. Oh, kamu lagi PMS ya Juliet? Sumpah dibuat-buat banget manjanya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak pernah manja dan kuat pas PMS. Mulut lo udah pernah disembel softtek belum sih? Sabar Tifa, sabar. Aku yang PMS kok kamu yang marah-marah sih? Tuh lihat deh, Snow sampai jijik sama tingkah kamu terus dia pergi deh. Kesian deh kamu. Lagian Mimi juga bingung sih sama cewek-cewek. Kenapa sih kalian pas PMS tuh kayak berasa emosian? Terus sakit. Mimi sih beda dari kalian ya. Mimi gak gitu. Juliet, aku gak tahu sih ini bener apa enggak. Soalnya cuma ada yang ini. Terus ini katanya bagus buat sakit perut. Sama tadi aku baca di Google katanya cewek PMS juga butuh yang manis-manis. Jadi... Makasih Snow. Sisa satu yang kayak Snow buat hamba ya Allah. Kenapa sih selalu Juliet? Mimi cepel. Diam gak lu Snow, jangan gerak. Lengah dikit hidung lu tuh pindah ke dagu kan jadinya. Gue napas aja kagak. Itu mah lonya aja yang gak bisa gambar. Enak aja, gambar gue bagus ya. Nih, baru coba lihat gambar lo. Snow, itu gambar aku. Ya ampun, bagus banget, estetik.
Nanti aku bakal masukin figura, terus aku pajang di ruang tamu. Makasih ya, Snow. Emang bener ya, cinta itu buta. Tapi Snow, gue lihat-lihat, gambar lo mirip sama gambarnya AA Drawing loh. Tifa, kamu sok tahu deh. Itu mah bukan gambarnya AA Drawing. Soalnya Mimi tuh pernah loh digambar sama AA Drawing. Hah, serius Mimi? AA Drawing kan lagi viral banget. Aduh, mulai deh halu lagi. Sudah mau ubur-ubur, bangun lo, mau gue sudah pakai cat minyak, hah? Sabar Tifa, sabar. Kenapa sih kamu sirik ya sama Mimi, Tifa? Iri sama Mimi? Hah, lo punya bukti nggak? Nopik hoak. Nih lihat, udah percaya kan? Hah? Lo kok gambar kamu cantik sih Mimi? Kayak bukan gambarnya AA Drawing deh. Ya, karena Mimi tuh beda dari cewek-cewek yang lain. Mimi tuh spesial, cantik, natural. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak bakal pernah bisa digambar jelek sama AA Drawing. Kamu jangan nantangin deh Mimi. Mimi gak takut tuh. Secara Mimi kan sempurna, paripurna. Snow, kamu kenapa ngeliatin Mimi kayak gitu? Terpesona ya? Boleh dong lo keluar tuh. Lucu banget, woy. Mimi sebel. Puas kawan. Tifa, kamu tahu lagu Bruno yang paling baru nggak? Ya tau lah, yang duet sama Rosa Blackpink itu kan. Beatnya enak banget, woy. Guys, sekarang tahu nggak lagunya yang mana? So tau deh kamu, Tifa. Bukan sama Rose, Keles, tapi duet sama Lady No No. Hah? Lady No No itu siapa? Kamu kampungan banget deh, Juliet. Masa bahasa Inggris aja nggak ngerti? No No itu kan artinya gaga. Jadi Lady No No ya Lady Gaga. Pengen mukul tapi bukan drum, ya Allah. Sabar, Tifa, sabar. Mimi hafal kok lagunya. Yang liriknya, kalau dunia berakhir, ku ingin berada di sampingmu. Itu kan Mimi nyanyi ya? Sampai lo nyanyi, hidup lo bakal gue bikin terakhir. Sabar, Tifa, sabar. Mendingan kita latihan dulu yuk. Ya udah, dari bagian yang kita barengan aja ya. Yang apa ce. Oh, lagu yang itu ya? Apa ci? Apa cu? Do aku jadi mayu? Aku paling lucu, semua muji aku. Hah? Sejak kapan liriknya jadi begitu? Kalian yang salah itu. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling tahu lagu terbarunya Bruno Mars? Apa ci? Apa cu? Do aku jadi mayu? Sumpah, sebet gue dengernya pengen gue jatuh tuh pakai benang layangan. Sabar, Tifa, sabar. Snow, kamu di band jago main gitar listrik kan? Nanti Mimi nyanyi, kamu iringin ya. Makanya, Tifa, Juliet, kalian harus berbakat kayak Mimi. Tifa udah lama megang posisi drummer, dan Juliet adalah vokalis yang gue pilih sendiri. Terus satu lagi, gue nggak butuh orang kayak lo di band gue. Lo tuh nggak diajak. Mimi cepet. Apa lihat-lihat? Siapa juga yang ngeliatin lo? Pokoknya nanti Mimi gak masuk kelompok sama cewek-cewek ya pas di lab. Mimi maunya sekelompok sama cowok-cowok aja dan harus Mimi cewek satu-satunya di kelompok itu. Titik. Kok ngatur? Hari ini Mimi lagi bad mood, bete. Jadi Mimi gak mau ngomong sama cewek-cewek, gak nyambung. Mimi tuh nyambungnya cuma sama cowok-cowok aja. Lo mau gue sambungin ke malaikat cowok-cowok aja nggak? Sabar, Tifa, sabar. Snow, kayaknya Mimi gak enak badan deh. Pegang deh, panas. Mimi lemes. Kedengaran sampai Jupiter tuh kayaknya. Mimi juga mau bersin. Hacing. Maaf ya Snow, bersin Mimi emang cute gitu. Asli gak dibuat-buat, natural banget kan? Sudah mau buru-buru, lo bisa diem gak? Sekali lagi lo buang nafas, gue putus sama maksud kalian. Sabar, Tifa, sabar. Snow, kok kamu diem aja sih? Tanya dong Mimi kenapa? Rayu Mimi ke? Atau minimal pujuk lah. Hah, bro merasa dia ratu. Oh ya Juliet, laporan proposal kemarin mana? Thanks. Snow, kok cuma Juliet aja sih yang diajak ngomong? Mimi di sini loh, Mimi di sini. Ajak Mimi ngomong kek, kita kan bestie. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang bestinya cowok. Gue gak pernah inget kita temenan. Mimi sebel. Tifa, lo jadi kuliah di Jakarta. Iya, tapi gue kagak mau tinggal di rumah lo, cariin gue rumah dong. Ada nih, punya kenalan bokap, baru gue pegang suratnya. Rumahnya gede, 3 lantai, ada kolam renang sama liftnya. Berapa duit? 100 juta. Lah, kok murah? Soalnya di belakangnya ada kuburan. Deal, jangankan di belakang rumahnya. Di dalam rumahnya aja, ayo gue mah, deal. Tapi katanya kalau malam di rumah itu suka kedengaran suara-suara aneh, kayak tangisan cewek atau anak kecil lagi lari-lari. Alah, tinggal pakai headphone, nyalain dangdut, kencengin tuh volume sampai pol. Mana sini gue mau beli rumahnya. Sedikit cium bau kemenyan juga loh, lu yakin mau tinggal di situ? Hah, bau apaan? Wangi ya? Itu parfum harian gue, Keles. Buset. Udah, buru, cepat mana sini, lama lu. Banda penampakan pocong, tuyul sama kuntilanak di rumah itu. Serem loh, lu gak takut apa? Gak apa-apa, merem aja. Lagian juga kayaknya mereka tuh kesepian, makanya caper gitu. Terus gosipnya, tuh rumah bekas pembantaian brutal. Lu masih mau ada gila-gilanya lu? Emang mayatnya masih di sana? Kagak sih. Ya udah sini kan gue juga yang nempatin. Kenapa lu yang sibuk dah, heran. Tapi Tifa,
Snow, rumah gede 3 lantai di Jakarta. Ada kolam renang sama liftnya harga 100 juta. Ada kuntilanak mumun pun gue piara. Gue kasih 1 kamar tuh spesial VIP pakai AC nyong. Lah, Udah mana sini ya, gue tanda tangan. Asik, rumah baru. Tawa lu, seneng ya? Ini kembang sama paku 7 biji. Bye-bye ya, jangan nangis, cekik-cekikan aja, oke? Piye, anak zamanku toh? Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Ah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest. Jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. udah Tifa habis rusak kira suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi sebel. So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini,